untuk sharing siang hari ini. Dan jadi tema yang diberikan, tema besarnya adalah Heart of Worship God. Tapi di sini aku ambil tema kecilnya, hati yang mendekat pada Tuhan. Nah, boleh di next. Mari kita sama-sama baca di Yesaya 29 ayat 13 yang berbunyi, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, dari ayat ini aku boleh di next. Aku menemukan ada 3 ciri-ciri orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dan ciri pertama adalah dia mendekat dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hal ini terjadi karena ia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Boleh di next. Nah, hal yang kedua, memuliakan dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hal ini terjadi karena mungkin ketika dia datang beribadah, dia tidak mencatat firman Tuhan, dia juga tidak merenungkan, dia juga tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Dan yang ketiga, dia taat beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hal ini terjadi karena ketaatannya ini diganti dengan mengisi upacara keagamaan dan tradisi yang diajari pemimpin. Boleh di next. Lalu seperti apa? Tadi kan kita melihat itu ciri-ciri orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sekarang kita lihat seperti apa ciri-ciri orang yang hatinya mendekat pada Tuhan. Nah, di next. Nah, di sini ada 3 ciri-ciri orang yang hatinya mendekat kepada Tuhan. Dan yang pertama, poin pertama, dia menggunakan mulut hanya untuk memuji Tuhan. Nah, di Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, di poin pertama ini, sebentar. Nah, di poin pertama ini Daud menjelaskan kalau bentar. Nah, di poin pertama ini Daud menjelaskan kalau 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Jadi hidup yang dia gunakan secara komitmen, dia memuji-muji Tuhan. Nah, sebentar. Boleh di next. Nah, di sini ada, sebentar ya, slide saya. Nah, di sini ada yang mengatakan you are what you eat, you are what you think, you are what you believe. Kamu adalah apa yang kamu makan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, dan kamu adalah apa yang kamu percaya. Nah, saudara perlu memperhatikan apa yang saudara konsumsi. Di poin pertama ini, boleh di next. Aku mau mengajak Bapak dan Ibu saudara sekalian, dari poin ini saya mengajak kita semua, termasuk saya pribadi, untuk memperhatikan dan memilah apa yang kita konsumsi untuk kebutuhan kerohanian kita. Nah, ketika saudara mengkonsumsi hal yang buruk, maka yang ada di hati, ada di pikiran, di kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah hal yang buruk juga. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mengawali yang pertama firman Tuhan, memulai dengan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Seperti di dalam ayat tadi, Daud dengan konsisten sehari 7 kali dia memuji-muji Tuhan. Jadi di sini kita memuji Tuhan itu bukan dengan lip service saja, tetapi kita ekspresikan di dalam kehidupan kita. Dan tubuh manusia itu hanya diciptakan untuk
kemuliaan Allah untuk memuliakan Allah. Nah, mungkin kalau Daud masih hidup, ya dia akan bikin channel YouTube, terus dia mungkin akan bikin vlog bagaimana dia memuji-muji Tuhan di dalam kesehariannya. Nah, poin kedua, boleh di next. Poin yang kedua adalah hidup dari firman Tuhan. Kita lihat di Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, seperti di poin 1 tadi, kebutuhan saudara dan saya tidak hanya kebutuhan jasmani aja, tetapi ada kebutuhan jiwa dan kebutuhan roh. Tuhan menciptakan manusia, dan manusia itu bisa hidup dengan mengikuti rules yang Tuhan berikan, yaitu dengan menaati firman Tuhan. Nah, pada Alkitab diberikan contoh-contoh orang yang hidupnya tidak taat dari firman Tuhan. Contoh simpelnya mungkin kita bisa ambil Adam dan Hawa. Ketika mereka tidak hidup menuruti perkataan Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, Adam dan Hawa pada awalnya dia tidak berbuat dosa. Nah, dia bisa berdosa karena dia tidak taat kepada perintah Allah. Nah, apalagi kita, bagaimana kita hidup kalau bukan dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, mungkin dari poin kedua ini, aku mau sedikit kesaksian. Nah, hidup saya mungkin yang dulunya penuh dengan dosa, saya tidak tahu firman Tuhan, dan walaupun saya sudah mendengar pun, ternyata waktu itu saya tidak benar-benar menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya tanya Tuhan, saya merasa malu sama Tuhan gitu, saya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dalam hidup saya kok, hati dan hidup saya kok tidak tertuju kepada Tuhan gitu. Saya masih berbuat dosa, dan dari dasar hati yang mendalam itu tidak menunjukkan bahwa saya benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, saat itu Tuhan kasih saya kesadaran bahwa kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu perlu menghidupi firman Tuhan. Dan saya lakukan itu hari demi hari. Tuhan ubahkan hidup saya, bukan hanya di keseharian aja, tapi di dalam pelayanan saya juga. Saya lakukan juga gitu. Lalu Tuhan bukakan pintu-pintu pelayanan yang baru yang saya nggak pernah pikirkan. Nah, mungkin kalau saudara bisa lihat di slide ini, ada di nursery, ada di dewasa muda. Nah, mungkin sedikit cerita, saya dulu saya nggak suka anak kecil. Nah, karena dengan alasan waktu itu saya pernah mungkin tidak diperlakukan dengan baik, nggak disambut dengan baik oleh orang-orang dewasa. Jadi saya merasa kesal gitu ya. Nah, Tuhan bukakan pelayanan-pelayanan baru untuk saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani orang-orang dewasa muda dan anak-anak kecil. Kita bantu di melayani nursery kelas bareng. Di sini ada Bu Selvi, kita bareng di sana, dan nggak pernah nyangka Tuhan kasih bibit-bibit untuk kita didik supaya mereka juga bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya juga excited setiap minggunya untuk melayani bareng-bareng gitu. Nah, itu sedikit kesaksian dari saya. Ketika kita mau menghidupi firman Tuhan, Tuhan pulihkan kehidupan saudara dan saya. Nah, boleh next. Nah, jadi di poin kedua ini, saya mau mengajak, mari Bapak Ibu Saudara semuanya, yuk kita sama-sama kita menghidupi firman Tuhan yang selama ini sering kita dengar setiap minggunya. Percaya deh, Tuhan sudah siapkan kejutan-kejutan untuk saudara yang gak pernah saudara pikirkan sebelumnya. Nah, saya yakin pasti saudara tuh akan amazed dengan Tuhan gitu. Nah, boleh di next. Poin yang ketiga adalah selalu mengecek dan memperhatikan kondisi kerohanian. Sama-sama baca di Roma 23 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, menurut aku pribadi, hal yang esensi dari penyembahan kepada Tuhan adalah dengan kita menaati perintahnya. Nah, boleh di next. Nah, di Imamat 19 ayat 2, di situ dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab
Aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, saudara, bukan seberapa banyak saudara dan saya melayani Tuhan. Bukan seberapa banyak saudara dan saya memberikan persembahan, atau bukan seberapa banyak saudara dan saya mengikuti ibadah-ibadah yang diselenggarakan gereja. Ketika hati kita sedang tidak tertuju kepada Tuhan, akan lebih baik kita membereskannya sebelum kita melayani Tuhan. Dan di Roma 12 ayat 1 tadi dikatakan bahwa ibadah kita yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, Allah itu kudus, hanya dengan persembahan yang kudus barulah Allah dapat menerimanya. Dan untuk itu, mari saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu melihat kembali dan memperhatikan kondisi kerohanian kita. Nah, boleh di next. Nah, apakah saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan itu sudah memberikan persembahan yang kudus pada Allah? Okay, next. Nah, dari 3 poin ini, aku mendapat kesimpulan dari 3 ciri-ciri orang yang hatinya mendekat kepada Tuhan. Pertama, orang yang menggunakan mulut hanya untuk memuji Tuhan. Kedua, dia hidup dari firman Tuhan. Dan ketiga, dia juga selalu mengecek dan memperhatikan kondisi kerohaniannya. Nah, kiranya dari 3 poin ini, saudara dan saya dapat merenungkan, dan seperti di dalam Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah, dan ia juga akan mendekat kepadamu. Sekian dari sharing saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.